Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan kali ini di dalam pesan pastoral saya berikan tema iman yang membangkitkan. Saya melihat banyak orang di muka bumi ini imannya mulai kandas karena ketakutan. Takut akan COVID-19, akan resesi ekonomi, takut terhadap resesi sosial, bahkan berbagai hal yang ditimbulkan oleh karena COVID-19. Sebab itu, kali ini saya mau berbagi iman yang membangkitkan. Nah, iman yang membangkitkan ini sangat berguna bagi kita sebagai orang percaya. Namun kita harus tahu dahulu esensi daripada iman itu. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dasarnya. Dasarnya apa? Tuhan. Dasarnya apa? Firman Allah. Nah, sebab itu kalau kita mempunyai iman yang kuat, maka kehidupan kita akan mengalami banyak mujizat atau banyak terobosan-terobosan, termasuk menerobos keadaan yang bagi kebanyakan orang itu menakutkan. Tapi bagi kita tidak, karena kita mempunyai iman yang membangkitkan. Nah, sekarang bagaimana kita membangun iman yang membangkitkan? Yang pertama adalah iman yang bertindak. Alkitab mencatat bahwa iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati, atau tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Mazmur 66 ayat 9 sampai ke 10 mengatakan, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Iman yang membangkitkan adalah iman yang bertindak, Bapak Ibu, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, Tuhan ada di sana. Tapi yang kedua, agar iman itu membangkitkan kita adalah iman yang dibangun atas dasar apa yang kita yakini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman yang membangkitkan adalah iman yang dibangun di atas dasar yang kita yakini, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita yakini. Dasarnya apa? Sekali lagi Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita yakin dengan firman Tuhan, maka itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, iman yang membangkitkan adalah iman yang mempercayai mujizat Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Tetapi persoalannya banyak orang yang tidak percaya dengan mujizat. Nah, sekarang bagaimana terjadinya mujizat itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus percaya mujizat itu masih ada. Yang kedua, kita harus berada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya Tuhan merealisasikan firman-Nya yang kita yakini. Yang keempat, bagaimana iman itu yang membangkitkan? Adalah iman yang melihat lebih dari apa yang kelihatan. Bapak Ibu, yang kelihatan itu adalah hanya permukaan saja. Sebenarnya iman itu melihat lebih dari apa yang kelihatan. Ibaratkan gunung es, yang kelihatan tentu hanya puncaknya saja. Yang dasarnya itu tidak kelihatan karena dia ada di dalam air. Nah, itulah iman yang membangkitkan. Iman yang melihat lebih dari apa yang kelihatan. Seperti tercatat dalam Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah
perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung, segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Begitu dahsyatnya iman yang membangkitkan. Dia melihat lebih dari apa yang kelihatan. Bahkan di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kelima, Tuhan memberikan contoh bagaimana Abram itu diajak keluar dari tendanya untuk melihat dan menghitung bintang-bintang yang ada di langit. Dan seperti itulah keturunannya. Di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, dengan tegas mengatakan, Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita membangkitkan daripada iman ini, menumbuhkan iman ini, sehingga iman itu akan membangkitkan kehidupan kita. Jadi iman yang membangkitkan adalah iman yang melihat lebih dari apa yang kelihatan dan mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan. Nah, biarlah kita akan berdoa, Tuhan akan terus menumbuhkan iman kita, dan iman itu yang akan membangkitkan kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan memberikan kita roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Engkau tolong kami, tumbuhkan iman kami ya Bapa, melalui firman Tuhan ini, sehingga iman kami membangkitkan kekuatan di dalam hidup kami, kasih dan ketertiban. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu, para pemirsa yang bersama-sama dengan kami melalui pesan pastoral ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.